Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika partikel pada hukum Newton. Disusun untuk memenuhi tugas fisika dasar, dosen pengampu Ibu Rofiko Hasan Harahap, SPD MPD, disusun oleh saya sendiri, yaitu Siska Erika Dewi. Yang pertama, kita akan memasuki pembahasan tentang dinamika. Apa itu dinamika partikel? Dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya yang menjadikan suatu partikel yang semulanya dia menjadi bergerak, atau gaya yang dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Terus kelanjutannya, kenapa sih benda bisa bergerak? Penyebab terjadinya gerak, tentu kita harus mengetahui parameter-parameter dari gerak, yaitu seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktunya. Dinamika, jika dia diam berarti bergerak, jika dia lambat berarti itu cepat, jika dia lurus berarti berbelok. Contohnya itu ada di samping gambar tersebut. Hukum Newton dan penerapannya. Kenapa ada dinamika partikel dan hukum Newton? Karena hukum Newton yang digunakan untuk menganalisis berbagai masalah dinamika partikel seperti gerak, pada bidang datar, bidang miring, sistem katrol, dan masalah lainnya yang masih cukup sederhana. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaban karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Rumus dari hukum 1 Newton, jika sigma F sama dengan 0, maka V sama dengan tetap. Contoh dari hukum 1 Newton adalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika Yuni naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak, otomatis tubuh Yuni tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Keterangan dari rumus hukum Newton 1, sigma F yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda atau M. Contoh lain dari hukum 1 Newton, misalnya saya dan teman saya mendorong suatu benda dengan arah yang berlawanan, justru benda tersebut tetap diam. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menunjukkan tentang hubungan antara resultan gaya bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum Newton ini yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Rumus dari hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Keterangan dari rumus hukum 2 Newton, di mana sigma F yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda, yang kedua itu massa benda, yang ketiga itu A-nya itu percepatan yang dialami benda atau meter per sekon kuadrat. Contoh dari hukum 2 Newton, contohnya ketika saya mendorong tong
kosong dengan tong yang berisi air atau berisi muatan, justru lebih berat tong yang berisi muatan. Jadi yang lebih besar adalah tong yang berisi muatan karena semakin besar percepatannya karena semakin besar beban yang ditambahnya, maka akan semakin kecil percepatannya. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini disebut sebagai hukum aksi-reaksi ketika memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan aksi yang besarannya sama, namun arahnya berlawanan. Contoh dari hukum 3 Newton ini yaitu contohnya ketika saya sedang berjalan di lantai, kaki saya memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang. Kemudian lantai memberikan reaksi kepada saya ke arah depan sehingga membuat saya bisa bergerak atau melangkah. Contoh kedua dari hukum 3 Newton, contohnya ketika saya naik tangga, tetapi pasti saya akan memberikan gaya ke bawah, justru saya tetap naik ke atas. Rumus dari hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Adapun contoh gambar dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Jenis-jenis dinamika partikel yang pertama, gaya berat atau gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Rumus gaya berat benda atau gaya gravitasi. Gaya berat suatu benda sama dengan massa dikali percepatan, yaitu G. Keterangannya yaitu W gaya berat suatu benda, M massa benda, G percepatan gravitasi atau meter per sekon kuadrat. Contoh dari gaya berat gravitasi yaitu contohnya terjun payung sama para layang. Yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Rumusnya yaitu N sama dengan W sama dengan M dikali G. Keterangannya N itu gaya normal, W itu gaya berat benda, M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi atau meter per sekon kuadrat. Yang ketiga yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang bekerja akibat ada sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Contoh dari gaya gesek, contohnya yaitu ketika saya menggelincirkan bola di atas lantai dengan bola yang diluncurkan di atas tanah, pasti lebih lancar meluncurkan bola di atas lantai karena gaya gesek yang terjadi tidak sebesar di permukaan tanah yang berbatu.
Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Rumusnya Fs sama dengan mikro S dikali N. Keterangannya Fs besar gaya gesek statis, mikro S yaitu koefisien gesek statis, N itu gaya normal. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis adalah hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Rumusnya Fk dikali mikro K kali N. Keterangannya Fk itu besar gaya gesek kinetis, mikro K-nya itu koefisien gesek kinetis, N-nya itu gaya normal. Ada gaya tegang tali atau katrol. Gaya tegang tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Adapun rumus dari gaya tegang tali yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Adapun gaya sentripetal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pada pusat. Rumus gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan massa dikali As. Fs-nya itu gaya sentripetal, M-nya itu massa benda, As-nya itu percepatan sentripetal atau meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Sebuah benda yang memiliki berat 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Diketahui massa bendahnya yaitu 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berarti percepatannya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu N-nya, gaya normalnya. N rumusnya untuk mencari soal tersebut, N sama dengan W sama dengan M dikali G, yaitu percepatannya. W-nya itu gaya berat benda. Jadi kita kalikan massa dikali dengan percepatannya, yaitu 5 kg dikali 10 sama dengan kita dapat hasilnya 50 Newton. Jadi benda diam berarti sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan gaya ke atasnya juga sebesar 50 Newton. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan contoh soal yang kedua. Diketahui benda A dan B memiliki massa berturut-turut sebesar 3 kg dan 7 kg. Dari kedua benda tersebut ditarik tali yang arahnya berlawanan. Gaya yang diberikan pada kedua benda tersebut sebesar 50 Newton. Sehingga benda dapat bergerak, tentukan gaya tegang talinya. Selanjutnya kita memasukkan pembahasannya, yaitu diketahui massa A-nya itu 3 kg, massa B-nya itu 7 kg. Dan kita ketahui gaya yang diberikan pada kedua benda tersebut sebesar 50 Newton.
Jadi gaya ke kanan berarti positif, sedangkan gaya ke kiri berarti negatif. Untuk mencari jawaban dari contoh soal nomor 2, rumusnya yaitu sigma F sama dengan dikali massa dikali percepatan. Langsung saja kita memasuki pembahasan dari contoh soal tersebut. Yang pertama kita masukkan benda A yaitu F dikurang T sama dengan massa A dikali A, dan benda B T sama dengan massa B dikali dengan A yaitu percepatannya. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi A-nya itu, F-nya itu tadi kan kita peroleh 50. Jadi 50 dikurang T sama dengan massa benda A-nya itu tadi 3. Jadi 3 dikali percepatan, 3 dikali A, dan yang B tadi T sama dengan massa benda B tadi 7. Jadi 7 dikali percepatan, percepatannya itu dilambangkan dengan A. Lalu kita tambahkan, kita turunkan 50 sama dengan 3 ditambah 7 yaitu 10. Jadi 10 dikali A. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu A-nya 50 dibagi 10, yaitu kita dapat hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Lalu kita mencari tegangan talinya yaitu dengan rumus T sama dengan massa B tadi dikali dengan percepatan yaitu dilambangkan dengan A. Jadi T sama dengan massa B tadi kan 7. Berarti massa B 7 dikali dengan percepatannya, kita sudah mendapatkan percepatannya yaitu 5 meter per sekon. Jadi 7 dikali dengan 5, kita mendapatkan hasilnya yaitu 35 Newton. Sekian video dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan ataupun ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun ada kata-katanya yang kurang ataupun dari penjelasannya yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.